Pria ini mengajak seorang gadis gemuk berkencan, dan gadis itu langsung menjawab tidak. Tapi Chuck tidak menyerah begitu saja. Ia berkata, aku yang bayar makan malam. Dan gadis itu pun setuju. Sebenarnya Chuck melakukan semua ini untuk sebuah tes. Ia merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Saat kecil ketika bermain dengan teman-temannya, ia tidak sengaja membuat seorang penyihir kecil marah. Penyihir itu mengutuknya. Siapapun yang berkencan denganmu akan menemukan cinta sejatinya setelah putus darimu. Dan itulah yang terjadi keesokan harinya. Berita itu muncul di TV. Gadis gemuk tadi kini sudah bersama cinta sejatinya. Saat Chuck tiba di klinik giginya, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Semua pasien barunya adalah perempuan cantik. Sebuah rumor tersebar di internet bahwa setelah berkencan dengan Chuck, perempuan akan menemukan cinta sejati. Sekarang perempuan-perempuan antre hanya untuk bertemu Chuck sekali saja, berharap takdir mereka berubah. Jadwal Chuck penuh sesak, dan anehnya setiap perempuan benar-benar menemukan cinta setelah dirinya. Namun perlahan Chuck mulai lelah. Ia tidak ingin menjadi jimat keberuntungan lagi. Ia hanya ingin cinta sejati untuk dirinya sendiri. Lalu suatu hari saat menghadiri pernikahan mantan pacarnya, Chuck melihat seorang gadis yang menarik perhatiannya. Dia sedikit aneh tapi lucu. Namanya Cam. Dia bekerja di akuarium merawat penguin. Suatu hari saat memberi makan penguin, ia mematahkan giginya. Karena akhir pekan tidak ada dokter gigi yang buka, jadi dia menelepon Chuck. Begitu mendengar suaranya, Chuck langsung bergegas ke klinik. Setelah memperbaiki giginya, Chuck menawarkan untuk mengantarnya pulang. Mereka mengobrol sepanjang jalan. Chuck merasa ada hubungan nyata antara dirinya dan Cam. Ia berhenti menghubungi perempuan lain dan hanya fokus padanya. Kencan pertama mereka sempurna. Keduanya berpikir, mungkin ini dia orangnya. Tapi saat waktunya untuk berciuman, Chuck ragu. Bagaimana jika kutukannya benar? Bagaimana jika ia kehilangan Cam setelah itu? Namun senyum dan kehangatan Cam terlalu sulit ditolak. Chuck melakukan segalanya. Ia membuatkan sarapan ala kerajaan, mengirim puluhan pot bunga ke kantor Cam. Saat Cam membuka lokernya, ia menemukan balon-balon berbentuk hati Chuck, bahkan berdandan seperti penguin demi membuatnya tertawa. Namun bukannya romantis, Cam merasa itu berlebihan dan canggung. Saat ia melihat mobil di depan kantornya dipenuhi gambar hati, ia terkejut dan sedikit malu. Ia mulai merasa hubungan ini menjadi terlalu jauh. Chuck yang ketakutan kehilangan Cam justru semakin panik. Keesokan harinya ia membeli cincin lamaran. Tapi ketika ia melihat Cam memeluk pria lain, ia kehilangan kendali dan menyerang pria itu. Itu menjadi batas terakhir bagi Cam. Ia menangis dan mengakhiri hubungan mereka. Chuck duduk sendirian di pinggir jalan, basah kuyup oleh hujan. Lalu sebuah botol milik pengemis menggelinding dan menunjuk ke sisi jalan seberang. Chuck menoleh dan sejenak melihat sosok penyihir kecil itu. Mungkin dialah kunci kutukannya. Dengan bantuan Chuck berhasil menemukan gadis itu. Kini dia sudah menikah dan hidup normal. Ketika Chuck menceritakan semuanya, dia malah tertawa. Kamu serius percaya itu? Aku kan masih anak-anak waktu itu. Kalimat itu cuma omong kosong karena aku marah. Saat itu Chuck sadar, ia tidak kehilangan Cam karena kutukan apapun, tapi karena obsesinya sendiri bertekad memperbaiki kesalahannya. Chuck mengatur pertemuan Cam dengan idolanya, seorang ahli penguin bernama Brian. Saat Cam bertemu Brian di akuarium, kebahagiaannya terlihat jelas. Chuck tersenyum, memberi restu pada mereka, dan pergi tanpa suara. Hatinya benar-benar hancur. Beberapa hari kemudian temannya berkata, Cam akan pergi ke Antartika bersama Brian. Kalau kamu tidak menghentikannya sekarang, kamu akan kehilangannya selamanya.